di gunung apa sih, yang antara gunung Pancar atau gunung apa, itu dia bisa ada kuncennya. Itu tuh kalau dia nggak mau ketemu orang itu, dia sasarin, digoyangin lagi tuh itunya. Nggak perlu, katanya kalau emang mau itu goyangin aja. Goyang. Biasanya digoyang-goyang. Lihat nggak? Kayak gitu, maksudnya udah. Anjrit, bener. Maksudnya, jadi Iya, nggak kelihatan di kamera, tapi ini kalau karena kalau kamu mau goyang ini. eksitansi ya dia seperti itu aja, maksudnya dalam arti nggak perlu kayak gitu. Perwayangan, karena saya butuh wayang untuk menghandle, karena saya kerjanya HRD, saya butuh wayang. Untuk apa sih? Paling susah dari ilmu adalah mengatur manusia. Iya, oke. Wayang itu diatur oleh dalang. Perwayangan itu dibutuhkan semua pemimpin di negeri ini pasti punya pegangan wayang. Saya nggak mau sebut siapa, tapi Iya. tahulah siapa aja pasti punya wayang. Saya pegang wayang, tapi yang paling saya suka Semar. Beliau salah satu guru saya yang paling welas asih, paling bijak, out of the box. Kenapa saya bilang out of the box? Karena beliau ini benar-benar nggak nyangka. Maksudnya kadang-kadang karena dia itu kita pikir, wah aduh ini ntar gimana, ternyata dia luar biasa, amazed. Semar itu adalah guru dari para wayang. Jadi saya beruntung banget saya dapat beliau, karena saya diajarin dari maha gurunya para wayang. Kayak gitu. Kayak gitu lah. Ada ibu juga. Ibu itu. Ibu Ratu. Ya, ibu. Tapi ibu sebenarnya ada ibu satu. Dayangnya itu ada 1 2 3 4 8. Dayang-dayang inilah yang sering turun tangan dan yang pura-pura jadi ibu. Bukan pura, bisa dibilang pura-pura, tapi orang-orang kenalnya dayangnya, tapi seolah-olah gue kenal ibu. Dan namanya beda-beda. Dan bajunya beda-beda. Itu buat lu bisa kenal mereka dan lu bisa connect ke mereka itu tirakat berarti. Satu tirakat pasti, tapi kita ada kula nuwun. Biasanya sih kalau kayak gitu kalau kayak gitu banyakan sih saya meditasi dengan lausa atau tiba-tiba ketemu connect, sudah datang ke tempatnya, main kamu ke tempat saya. Dan tempatnya enggak sembarangan tempat yang kayak orang-orang datang di tempat ini, tempat desanya ibu. Enggak, saya dikasih tahu tempatnya itu beda-beda. Jadi kayak orang biasanya kemari ketemu beliau, saya ke tempatnya sini ketemu beliau. Dan itu kayak semacam gerbang-gerbang gitu, tapi bukan berarti tempat yang biasa orang ketemu itu tidak ada dia. Berarti kalau misalkan kayak gitu kan biasa ada kuncen nih. Ada, tapi saya kuncennya udah tahu lu bakal datang gitu kayak gitu. Ada beberapa kasus yang emang saya mesti permisi karena itu properti. Oh, iya dong, nggak mungkin kita main terobos. Tapi dikasih izin. Pasti, nggak mungkin. Saya bersyukurnya kenapa saya percaya beliau juga. Kenapa kalau saya sudah datang sana? Karena mereka tidak pernah mempersulit saya, kayak gitu. Tapi yang saya selalu amazed dengan ibu khususnya. Ibu ini tidak pernah marah orang bilang apapun. Dia ngajarin saya bahwa bilang ini, sesuatu yang benar tidak perlu pembenaran. Sama kayak yang tadi lu bilang ya. Kalau dia udah besar, nggak perlu eksistensi. Nggak usah perlu kayak tadi bisa goyang-goyangin itu atau apa gitu ya. Untuk nunjukin eksistensinya ya. Saya bilang, Bu, kenapa you nggak show off? Kenapa you nggak bilang bahwa di luar sana itu terlalu pelintir beritanya? Bilang lu kawin sama A, B, C, D, A gitu. Dia cuma bilang, cuman suatu yang salah yang butuh pembenaran. Kan ini salah Bu di luar. Terus sih. Ini kan salah Bu, ibu butuh beneran. Nggak perlu. Apakah dia bilang semua manusia butuh hal seperti itu, sedangkan saya tidak butuh karena saya berbeda dengan manusia. Oh, jadi si ibu ini, sorry ya. Si ibu ini masuk apa sih? Kanjeng. Kanjeng Ratu itu dibilang, Ibu Ratu itu dibilang jin bisa, tapi beliau adalah ya jin baik, tapi tingkatnya bukan jin lagi, karena beliau bisa ngatur, bukan lebih dari itu. Sorry. Ya, ini kan lu hampir menyebutkan itu ya. Jadi sebenarnya gua kan juga tahu kalau di Buddhis kan ada Dewi Kwan Im. Ya. Apakah sama? Ini juga yang bisa bilang. Yang tadi saya bilang, di rumah nama saya beda, di mana-mana beda. Oke.
Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa kesurupan tuh Dewi Kwan Im, di sini, di sana, ini juga pertanyaan menarik. Banyak orang tanya sama saya. Saya cuma bilang gini, mereka adalah energi. Saking besarnya mereka energi, cumpilan energinya aja sudah dahsyat seperti itu. Secuil dari energi dia. Energi dia yang masuk di badan A, badan B itu berbeda-beda, tapi satu sumber. Nah, tapi balik lagi, saya selalu tekankan, gak ada satupun manusia yang bisa masuk energi sebesar itu, hancur badannya dia. Mereka kayak boneka tali. Jadi kalau ada orang, wah saya masuk energi full, bullshit. Terus kalau ada orang yang masukkan sampai potong ini segala macam, itu bukan dia, itu anak buahnya lah. Tapi dewa kecil, malaikat kecil. Tapi maksudnya balik lagi, berarti si ibu itu sama si Dewi itu dia atau tidak hanya beda penyebutan aja? Kayak contohnya Bunda Maria. Kalau you pernah lihat Bunda Maria gendong anak, saya bilang, saya pernah ke Santo Petrus yang di Mangga Besar. Saya bilang, saya nanya, Maim, kenapa saya lihat ini seperti saya tenang melihat kamu. Terus dalam meditasi dia muncul gendong anak. Oh my God, gua merinding. Jadi saya bilang, saya menganggap bahwa it's all about the different penyebutan aja. Ya, give aja. Jadi menurut saya sama. Karena kita percaya reinkarnasi. Beliau meninggal lahir sebagai Dewi Kwan Im, beliau meninggal lahir sebagai Bunda Maria, kan orang suci. Ini kepercayaan saya. That's it. Maksudnya saya nggak perlu maaf kalau ada yang berbeda. Jadi saat dia kelahiran di Jawa dia jadi ibu ratu, ya mungkin. Dan tapi beliau tidak pernah bilang ke saya, kamu benar, itu salah. Enggak. Tapi itu dari saya tangkap. Lo berusaha menyimpulkan ya? Iya. Dan lebih dahsyatnya lagi, percaya nggak? Ternyata ibu ratu itu, mau orang bilang Kanjeng, mau bilang Kandita, siapapun lah namanya itu, di Thailand tuh ada. Gua merinding lagi nih, gile. Saya ada fotonya. Saya dapat sampai ke Chiang Mai, Chiang Rai itu ada beliau. Dan saya dapat undangan khusus ke sana untuk membuktikannya. Saya siapa? Saya orang Indonesia. Saya tidak tahu Little atau Thailand, Bangkok segala macam, karena beliau bilang kekuasaan saya sampai ke India, kamu boleh cek. Dan saya buktikan itu. Dan beliau ada. Ada kuilnya, ada perwujudannya, ada historicalnya, ada urban legendnya. Cuman beda nama. Tapi yang bikin saya yakin apa? Lihat, ibu selalu naik apa? Naga, kereta, semua sama. Pakai mahkota sama. Pakemnya sama. Bedanya Thailand ada sedikit ukirannya. Di Jawa kebaya, di India pakai sari. Ya, itu kebudayaan mereka. Mindset mereka yang bentuknya seperti itu. Ya dong. Coba seandainya kalau Dewi Kwan Im lahirnya di Arab pakai jilbab, ya bro. Masuk akal. Saya kayak gitu. Iya. Tapi Dewi Kwan Im juga pakai kerudung. Iya. Bunda Maria juga pakai kerudung, ya kan? Injaknya juga nginjak ular. Iya, masa semua itu maksudnya mana? Setelah kita open minded semua itu terbuka. Maksudnya mana tuh nggak dikotak-kotakin agama ya? Iya. Tapi setelah dengan konsepnya itu, mungkin nggak lahir di sana. Ya mungkin karena saya pribadi percaya reinkarnasi. Jadi beliau lahir dari situ. Kenapa? Nabi Isa atau Yesus itu lahir dari seorang perempuan yang dianggap suci. Kurang suci apa Dewi Kwan Im? Dalam literatur Chinese. Ya. Ngomong kasar kayak gitu. Ya. Mungkin nggak ada yang pernah nanya saya. Mungkin nggak Siti Maryam itu adalah jelmaan Dewi Kwan Im? Mungkin banget bro, saya bilang. Kenapa? Karena beliau adalah perempuan yang paling sabar. Dewi Kwan Im sosok paling sabar di dunia. Di dalam literatur Cina. Maksudnya hal itu yang bikin saya tertarik dengan historical keliling-keliling buat membuktikan bener nggak dari meditasi ada. Makanya saya suka meditasi adalah mencari tahu dan akhirnya saya harus approval. Dan ketika lu approval itu ada message yang ditujukan ke lu ya, kayak misalkan tadi musik ke Chiang Rai. Ya, karena saya tanya. Karena gini, maksudnya saya ini manusia, saya butuh kamu ada, saya cuma lihat kamu doang, kamu nggak bisa lihat dia, saya doang yang lihat. Gimana saya supaya orang kamu percaya sama kamu ada, ya kamu mesti kasih tahu saya, supaya saya percaya dulu sama kamu. Jauh sebelum itu saya udah menyangkal semua ini. Saya sempat bilang ke mama saya gila.
ibadah iya, yang saya lihat orang lain nggak lihat, apa yang saya rasain orang lain nggak rasain. Iya. Itu yang kebanyakan indigo rasakan kan itu ya. Iya. Makanya mungkin ya tadi lu bilang mungkin ya kalau orang lain bisa ngomong halu, kalau lu sendiri mungkin gua gila kali ya gitu ya. Nah, kayak gitu misalnya. Hal-hal seperti itu lah yang kita misalnya saya butuh itu buat ya ayo kemana? Selain saya emang hobinya traveling. Kayak gitu. Karena traveling ini ngebantu kita untuk open minded yang tadi gitu. Nah, ketika lu traveling sendiri, kan tadi kalau balik lagi lu tanya lu menjawab kalau sesuatu yang tak kasat mata itu kan kayak orbs ya, kayak energi yang nggak kelihatan. Ya. Nah, setiap lu ke negara-negara lain gitu, sama nggak sih? Sama. Jadi misalkan kayak pocong ada di sana juga gitu. Ya nggak pocong, kalau emang nggak, masa ini loh. Ya kan ini ya. kekepoan gua aja. Kayak misalkan contoh manusia, gua ke misalkan ke Singapura dengan baju gua kayak begini ya, gua kayak begini gitu kan. Gimana? Kalau you tanya, kalau budaya sana tidak ada pocong ya nggak mungkin nggak ada hantu pocong. Kalau you tanya pernah nggak saya lihat pocong? Pernah saya lihat pocong. Pernah nggak lihat pocong di luar Indonesia? Nggak. Oke. Kalau you tanya di luar negeri ya hantu ya kadang-kadang ya benar kata orang-orang bilang agak elit ya elit pakai jas. Oh bener ya? Ada, tapi bukan berarti nggak ada hantu yang serem yang bentuknya kayak kayak binatang atau ada kayak gitu. Cuman balik lagi, saya punya the power of mindset. Saya bisa atur mereka dengan pikiran saya. Saya nggak mau lihat kamu yang kayak gini. Oh, lu bilang begitu, lu suruh dia ganti, dia ganti. Saya benar kalau saya tahu, wah kayaknya energinya negatif dari ujung nih. Saya bilang nggak mau, kalau mau muncul, saya nggak mau wujud kamu nggak mau kayak gitu. Jadi saya tidak pernah lihat hantu yang berdarah, tidak pernah. Merasakan pernah. Sering, misalnya ini hantu kecelakaan, dia hancur nih mukanya. Saya merasakan dia hancur, tapi saya nggak pernah wujudin dia dalam bentuk hancur. Saudaranya Eri itu begitu. Sekarang sebut Eri karena kita kenalnya dari beliau. Kayak gitu. Karena misalnya saudaranya dia ada tabrakan, mukanya hancur. Di rumahnya dia, di rumah mamanya. Tapi saya tahu dia mukanya hancur, tapi saya nggak pernah lihat mukanya hancur. Saya cuma bilang, ya karena emang saya bisa mampu untuk handle mindset itu. Makanya kalau kalian indigo atau six sense lainnya, kalau kalian udah meditasi dengan level ya bisa selevel gitu, kalian bisa atur semua bentuk. Wow. Karena semua pikiran. Jadi kuncinya kayak tadi yang tadi lu bilang ya, berusaha untuk menyucikan diri supaya tambah kesaktian ya. Bukan tambah hidup suci untuk sakti, bukan sakti dengan suci. Masa jadi orang suci itu otomatis sakti. Oke. Kayak gitu loh. Masa jangan lu berpikir tiba-tiba ya kayak magic gitu. Ngerti. Boleh tanya Om Deddy deh, dia bengkokin itu juga pakainya pakai trik, bukan pakai hantu. Bukan kesaktian. Kayak gitu ibaratnya. Ya. Dia Demian bisa hilang itu ya karena pakai trik. Ya. Okay. Kalau kita ya pakai magic karena pakai kesaktian, maka kita mesti hidup suci. Logika, ada nggak orang suci, orang sakti di luar sana yang hidupnya nggak suci? Ada, lama-lama hilang kesaktiannya. Oke. Nggak lihat tuh yang Ki Pinter itu lama-lama jadi politik atau apa? Oke. Kalau dia benar-benar balik kayak dulu, mungkin dia hidupnya suci. Kalau sekarang kita ulus, kayak gitu. Kayak gitu. Maksudnya ada yang emang kayak gitu. Makanya kalau kalian mau benar-benar maha dahsyat ya suci lah kalian. Maka kalau di film-film atau di pasur-pasur yang hebat itu, kan hidupnya suci. Oh, oke. Yes. Ngerti maksudnya? Ya. Kayak gitu. Pertapa gitu ya. Karena hidupnya suci, ya beliau bisa atur itu semua. Kayak gitu. Ya makanya kayak gitu. Ya kalau hidup suci kan nggak mikirin cicilan rumah, nggak mikirin anak nangis, nggak mikirin istri minta tas. Oke. Kayak gitu. Bukan berarti kita menyuruh semuanya untuk tidak menikah. Menikah adalah ibadah. Kayak gitu maksudnya. Tapi ya panggilan juga ya maksudnya. Kayak gitu. Ya kita nyamannya di situ lah. Kayak ibadah. Tapi saya sih pesan buat yang indigo atau six sense dimanapun, temuin kebahagiaan dari membahagiakan orang lain. Kalau kamu punya gift itu dan kamu merasa bahagia dari membahagiakan orang lain, hidupmu, wow, Tuhan kasih anugerah yang luar biasa. Dan saya nggak bilang saya sebaik itu, tapi setidaknya saya termasuk produk Tuhan yang seperti itu. Maksudnya mana? Saya menemukan dari, biarpun saya juga kadang-kadang milih-milih orang, menolong orang kayak gitu.
Tapi saya lihat saat saya ketemu dia bahagia karena perbuatan saya jauh lebih bahagia. Dan Tuhan kasih saya kebahagiaan jauh lebih bahagia. Karena basicnya Tuhan itu kayaknya memberikan kita kebahagiaan saat kita menolong orang lain ya, apapun itu ya. Bunga kayak gitu, maksudnya kayak misalkan contoh, ya gue udah berapa kali sih maksudnya, ketika kita giving, ketika misalkan kita nyumbang atau apa, terus kita bisa ngeliat, oh dia jadi tersenyum, dia jadi happy, tuh ada kebahagiaan sendiri yang nggak bisa dinilai dengan apapun gitu loh. Ini ada logikanya. Jadi gini, Tuhan tuh selalu bilang kayak seperti itu emang benar. Karena kenapa? Saat kamu bahagia, energi positif yang kamu keluarkan. Saat positif itu semua yang positif, yang baik nempel. Karena kenapa? Semua energi ini negatif. Bukan negatif karena dia negatif sifatnya ya. Negatif karena lawannya, karena mereka energi. Kumpulan energi itu semuanya negatif. Kita doang yang positif. Karena kita menghasilkan energi. Jadi semua yang energi alam semesta di dekat kita. Saat kita udah diserestui sama alam semesta, kamu melangkah keluar, bisa jadi nggak hujan. Kamu takut panas, bikin awan. Balik lagi kayak tadi lu bilang bahwa manusia itu sumber energi ya. Ya. Yang bisa menghasilkan energi. Makhluk hidup itu ada yang bisa menghasilkan energi. Oke. Jadi kalau bukan makhluk hidup tidak bisa menghasilkan energi. Gimana dia mau menghasilkan energi? Makan aja nggak bisa, bro. Oke, baik. Ya kayak gitu. Bisanya menyerap aja ya, misalkan kayak misalkan contoh kristal ya. Itu berarti dia menyerap energi ya. Ya karena mereka sudah jadi. Kristal dibentuk juga dari energi alam ya sebenarnya. Jadi gini. Nah, ini menarik pertanyaannya ya. Batu alamat apa? Badan kita ini unsurnya adalah yang paling utama adalah kayu, tanah dengan logam. Kayu, tanah dengan logam. Ya. Angin, udara, air itu unsur yang menguatkan, yang bikin kita jadi bergerak, bikin kita nggak kaku. Saat kita meninggal, air, udara, api ini hilang. Tinggal sisa kayu, tanah, logam. 3. Saat ini tidak ada, itu lama-lama kaku. Saat kaku dia diserap. Jadi panas bumi diserap, apa diserap, lama-lama kamu kaku. Jadilah fosil. Karena tidak ada sumber energi itu lagi. Nah, kristal dan segala macam itu dari fosil-fosil itu. Karena dia nyerap energi panas. Bayangin, ada jutaan tahun dari kayu jadi batu itu kan butuh jutaan tahun. Jutaan tahun dia nyerap energi panas bumi. Seberapa dahsyat kekuatannya dia. Energinya dia yang dikandung. Itulah yang dibilang natural stone. Jadi kalau ada orang bilang, wah orang gila, yang kalau percaya gitu-gitu bilang musyrik. Ya, bukan bro, bukan kita percaya batu, tapi lebih tepatnya ini tuh alam. Beliau menyerap energi. Bukan beliau sih, mereka benda batunya ini itu nyerap energi jutaan tahun, terkandung di dalamnya. Bayangin jutaan tahun itu energi itu seberapa dahsyat. Sama halnya seperti saya pengen ke Hajar Aswad. Impian saya adalah saya pengen ke Mekah. Tapi saya nggak bisa. Muslim. Iya, muslim dulu. Bayangin, jutaan tahun itu batu di Mekah, ribuan orang positif datang ke sana berdoa di satu batu itu. Ya. Itu energinya luar biasa. Saya bisa nyerap energi itu. Saya butuh energi itu. Itu kalau saya sentuh benda itu, impian saya jamin 3 tahun saya melayang. Satu tahun manusia itu datang miliaran. Saya jamin orang datang ke sana nggak ada niat satupun negatif. Jadi kalau ada orang cerita, ada ustadz bilang sama saya, kalau ke sana tuh langsung dibayar karma kamu. Saya percaya. Kenapa? Yang datang ke sana nggak ada yang negatif. Semuanya itu bertukuk lutut karena emang nggak ada niatmu, nggak ada yang bilang mau kaya. Semuanya cuma bilang terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, lu datang ke sana pakai baju yang emang baju polos. Iya. Sorry, katanya nggak pakai karena dalam aja nggak boleh. Iya. Kayak gitu. Gimana? Lu datang sepolos itu dan dengan niatan positif di tengah-tengah batu, dan batu itu kuncinya satu, menyerap energi. Semua orang menyalurkan energi ke satu tempat. Dan itu puluhan tahun, jutaan tahun di situ. Mungkin nggak energinya? Saya rasa kalau saya boleh, kesempatan saya boleh sentuh itu, saya pengen sentuh 15 menit aja. Pulang. Yang dari saya pegang ini. Ketemu ini. Karena saya udah jadi reseptor, masa saya bisa nyerap energi itu?
Saya pernah nanya, kenapa saya bisa tahu kenapa saya nggak bisa ke sana? Karena muslim. Iya, betul. Karena ada daerah haram sama non haram. Iya. Saya cuma boleh injek di luar dari masjid itu. Uh-huh. Buat apa saya ke sana? Jadi muslim dulu, bro. Ya. Jeleknya Indonesia ada agama dalam KTP-nya. Itu yang nggak memungkinkan kita untuk merubah. Masa saya mesti pindah ke Amerika buat cuma butuh sertifikat saya muslim? It's okay. Saya nggak pernah fanatik. Setelah saya baca kalimat syahadat, it's okay, orang saya percaya. Siapa yang nggak percaya Muhammad? Orang gila, saya bilang. Orang ada, kuburannya ada, buktinya ada, pedangnya ada, jubahnya ada, pengikutnya ada. Terus kamu mau bilang itu nggak ada, kamu nggak bilang bahwa dia dahsyat, kamu gila, saya bilang. Jadi saya bilang, it's okay. Ya, cepat nih, kalian balik lagi. Ada hal-hal yang kita sukai, tapi kita juga nggak mesti mencintai. Wah, menarik lagi nih. Oke. Iya dong. Yes. Saya suka dengan beliau, saya suka dengan Yesus, tapi saya cinta dengan yang lain. Oke. Mencintai juga nggak mesti saya menikahi. Oke. Makanya saya juga tidak menikahi Buddhis. Dalam artian tuh, kalau kita bilang baptis. Oke. Saya cinta Buddhis, tapi saya tidak menikahi Buddhis. Kenapa? Karena saya tidak mau terikat dalam satu lembaga politik, monarki apalah yang susunannya seperti itu, yang terikat dengan sesuatu hal jenjang. Oke, tadi lu bilang ajaran ya. Ya. Jadi cuman karena Ajarannya lu cocok dengan ajarannya, ajarannya lu jalankan gitu ya. Oke, tapi jadi, tidak terikat sama agamanya ya. Ya, kayak gitu. Karena saya mencintai beliau sama ajarannya, tapi tidak menikahi agamanya. Kayak gitu. Sama sebenarnya saya suka dengan muslim. Saya suka dengan, kayak contoh yang tadi saya bilang tentang orang meninggal, konsep meninggalnya orang muslim saya suka. Hari pertama kubur, karena saya melihat beberapa menderitanya orang, melihat jasadnya sendiri terpisah dari badannya, jasad dengan rohnya terpisah. Histerisnya luar biasa. Dan bagi orang yang sixth sense, itu penderitaan yang menyakitkan, karena nangisnya itu kedengaran, bukan lagi nangis, tapi ibadah sebagai as human. I want to help you, tapi it's not. Berarti lu kayak empat gitu dong. Iya. Dia punya. Iya. Tapi ini nggak bisa, bukan ranahnya kamu. Saya bukan Tuhan, saya bukan dewa, saya bukan malaikat. Bagaimana saya nolong kamu? Tapi saya lihat penderitaan itu. Bagaimana? Kayak gitu. Maka saya selalu bilang kalau sama siapapun, ayo kalau udah selesai, segeralah. Buat apa tunggu tujuan? Kecuali anaknya jauh, ya mau gimana? Kalau emang permintaan dari si anak ya yang mau minta, ya udahlah, mau bagaimana? Kayak gitu. Masa saya bilang banyak konsep-konsep agama yang lain sana atau ajaran lain tuh sebenarnya banyak yang bagus, tapi orang konsepnya lihatnya jelek. Sekarang nganggap bahwa punya dia paling bagus. Kayak baju saya paling keren, baju lu paling jelek bro. Baju gua mereknya ini, baju merek lu biasa. Padahal sama-sama kaya. Iya. Kalau dibakar abu juga. Betul. Okay. Kayak gitu maksudnya. Yang konsep-konsep itulah yang mestinya ditolong lah, maksudnya kita jangan ngotakin hal-hal yang kayak gitu. Dan tugasnya Indigo dan Six Sense sebenarnya menyatukan hal-hal yang tabu, yang sebenarnya di luar nalar dari seorang pemuka agama, karena beliau tidak punya itu. Banyak juga yang bagusnya sih kalau kalian Six Sense atau ini tuh jadi pemuka agama, karena mereka jadi terbuka, open minded. Jangan jadi kayak semacam merasa bahwa besar, jadi kayak egonya jadi dia keluar gitu. Ya jadi kayak jalan pun jadi gitu. Ya kita ya si human, karena kita masih manusia. Cubit masih sakit bro, dibakar masih jadi abu bro, kayak gitu. Kecuali saya udah bisa menguai. Itu beda cerita. Boleh mungkin saya sombong, tapi nggak mungkin orang yang bisa seperti itu sombong. Udah hilang semuanya kayak gitu. Banyak kan kalau mau diceritain dari A sampai Z nggak bakal selesai. Ya karena pengalaman lu bertahun-tahun nggak mungkin hanya berapa jam cerita di sini gitu kan. Ya makanya kalau ngomongin kejawen, aduh panjang lah itu. Masa kejawen tuh nggak cuman sosok Wali Songo termasuk kejawen loh. Terus Eyang Prabu, Raja-Raja Jawa, belum lagi si Ibu Ratu, belum lagi para wayang.
termasuk gunung-gunung yang ada di setiap itu tuh ada ininya, maksudnya itu yang luar biasa. Oke. Ya. Wow, gue sebenarnya ada pertanyaan tapi gue nggak tahu nih kalau lu jawab ini mungkin bisa jadi panjang banget ya. Apa nih? Simpel aja deh. Kan tadi lu sempat sebut soal wayang, lu sempat sebut soal Semar. Nah, di dalam ilmu kejawen, mereka ada percaya dengan yang namanya Sabdo Palon. Pernah dengar? Sabdo Palon, ya ada Sabdo Palon, ada apa ronggeng ya? Gue lupa ingat yang itu ya. Nah, apakah Sabdo Palon sama dengan Semar? Nama saya nggak bisa pastiin. Yang pasti beliau adalah sosok Mahaguru. Si Semar ini Mahaguru ya? Ya, perwayangan. Jadi sejarahnya beliau adalah penghuni surga. Jadi ibaratnya orang suci dari para suci. Jadi dia di sana adalah guru dari para dewa atau malaikat gitu. Tapi waktu dia kayak tabib, saat dia masak, ini dari beliau ya, saya nggak tahu benar atau enggak. Saat dia masak, tumpahlah masakannya itu yang kayak bikin apalah satu tangki gede gitu, tumpah, jatuhnya tanah Jawa. Beliau diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa, selesaikan, turunlah di tanah Jawa. Karena beliau punya muridnya ikut turun, tapi yang di bawah sini kan ada penghuni dong. Petruk, Kareng. Beliau ini ngelihat sosok dari surga turun, beliau yang paling tetua, beliau yang mengajarkan, karena beliau ngelihat bahwa mereka ini hidup separah, mabuk, cewek. Kalau you dengar ceritanya Gareng atau siapa Petruk itu adalah begajulan. Ya beliau yang menyelamatkan tanah Jawa dari kehancuran, karena dia jatuhnya panas dan abunya itu, maka tanah Jawa banyak Gunung Merapi. Nah, beliau yang membuat gunung-gunung Merapi itu aktif, maka beliau juga yang menjaga. Jadi kalau ditanya, rata-rata tuh orang-orang yang pemimpin Indonesia itu pasti pegangnya Semar. Maka untungnya beliau berjodoh dengan saya. Saya berjodoh dengan beliau. Terbalik, kayak saya orang penting. saya berjodoh dengan beliau. Ketemu di tangan yang tepat dan saya mendapatkan sosok guru yang sangat bijaksana. Jadi ya tadi saya bilang mudah-mudahan bisa ngebantu semuanya. Tapi kita butuh kejawen karena saya tinggal di Jawa. Semua ilmu-ilmu ini nih saya mesti ada yang mengerti. Dan aku butuh sosok beliau untuk menghadapi ilmu-ilmu yang tadi itu, yang buat meminimalisir atau menanggulangi lah, kayak gitu. Wow. Oke, ini kalau nggak diakhiri kayaknya nggak selesai ya. Nggak bakal selesai karena seru banget. Dan kebetulan gue juga kepo dan kebetulan lu juga senang untuk bercerita soal ini ya. Tapi sepertinya sesi ini harus diakhiri dulu. Buat teman-teman semua yang masih penasaran banget, boleh tulis di komen apa aja yang masih penasaran. Nah, siapa tahu bakal ada sesi kedua sama Anes gitu ya. Dan buat teman-teman yang lain juga boleh banget buat, gua bingung nih mau gua kasih Instagramnya gak nih? Udah nyebut Johannes Wong ya, dia tuh Instagram saya. Tapi susah untuk dia kan nggak tahu juga ya. Double N atau apa gitu ya. Saya private Instagram saya, teman. Kalau banyak sih yang sebenarnya banyak orang yang random karena dari orang-orang itu DM, tapi mesti accept kayak gitu tuh. Nanya. Kalau emang ada pertanyaan, kadang-kadang saya lagi tadi sudah kalau saya lagi connect lihat, kalau emang bisa saya sih lebih senang tuh ngobrol, bukannya chat. Karena chat itu mudah tafsir. Iya, betul. Makanya waktu itu lu juga bilang kan, nanti kita ngobrolnya waktu ketemu aja gitu ya. Karena chat itu mudah tafsir. Takutnya mood dia lagi nggak enak atau mood saya nggak enak, jadi miskomunikasi. Jadi sebenarnya sih saya kalau emang mau ngobrol sama saya welcome. Tapi dulu saya pernah diajakin sama temen kayak setiap hari ketemu gitu. Dulu sih zaman dulu di Mega Mall kayak gitu-gitu. Terus buat ngobrol, tapi sekarang sih udah nggak ada lagi karena si penggagasnya udah pergi udah pergi ke luar negeri. Jadi kalau emang mau ngobrol, saya sih welcome. Atau nanti
dibikin kontak ini tanya ke saya, boleh kayak gitu nggak masalah juga. Oke, boleh nanti bisa ke Instagram gua aja kalau mau tahu lebih jauh dan mau tanya-tanya sama Anes ya. Ya. Dan thank you banget buat Anes udah datang ke sini. Sama-sama. Thank you banget. Gua nggak tahu apa ya, jalan semesta itu apa gitu, karena obrolan kita mengalir gitu aja, dan gue yakin maksudnya obrolan ini juga udah diizinkan semesta gitu ya. Kalau nggak diizinkan juga nggak mungkin bisa terjadi obrolan ini kan. So buat teman-teman semua, thank you banget udah ngikutin obrolannya kita, dan boleh juga like, subscribe, dan komen. Tulis juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman, atau teman-teman punya request lagi siapa lagi yang mau diajak ngobrol di sini juga boleh banget. Dan sekali lagi thank you, semoga cinta dan syukur selalu melingkupi teman-teman sekalian yang nonton, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, dan selalu diberikan rezeki buat teman-teman semua yang nonton. Sampai jumpa dan bye bye. Thank you.